Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Anda bisa datang ke sesi konseling yang kedua ya bersama saya. Tadi perjalanannya lancar. Alhamdulillah lancar, cuma ya gitulah hujan. Memang lagi musimnya ya, Iya. hujan. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin berterima kasih ya kepada Anda karena Anda sudah senantiasa itu menyempatkan waktu gitu ya untuk datang ke sesi konseling bersama saya saat ini. Sebelumnya mungkin saya ingin meminta izin kepada Anda untuk merekam sesi konseling saat ini. Apakah diperbolehkan? Boleh. Boleh. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah posisi Anda sudah membuat Anda nyaman? Sudah? Dan apakah posisi saya sudah membuat Anda nyaman juga? Sudah. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke sesi konselingnya, mungkin saya akan mengingatkan kembali ataupun menjelaskan kembali mengenai asas dalam sesi konseling gitu ya. Nah, dalam konseling ini memiliki asas-asas gitu ya. Mungkin diantaranya yang pertama ada asas kesukarelaan. Nah, asas ini menjelaskan bahwa klien yang datang ke sesi konseling ini datang tanpa paksaan gitu. Mungkin dari dirinya sendiri, kemauannya sendiri gitu. Apakah betul tanpa paksaan? Betul. Oke. Nah, selanjutnya ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang akan kita bahas dalam sesi konseling saat ini, permasalahan ataupun tentang semuanya ya, tidak akan disebarluaskan gitu. Jadi yang mengetahuinya cukup Anda sebagai klien dan juga saya sebagai konselor. Seperti itu. Nah, mengenai sesi tersendiri saya belum bisa seperti menetapkan kita akan melaksanakan berapa sesi gitu ke depannya, karena itu semua kembali lagi tergantung dengan perubahan baik yang muncul setiap sesinya gitu. Oke. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya ya, kan sebelumnya Anda berada pada skala 4 ya? 6 ya? Oh ya, pada skala 6 waktu sesi konseling yang pertama. Nah, kalau boleh tahu mungkin sekarang masih tetap di skala 6 juga ya? Ya gitulah mungkin. Tetap. Oke, baik. Nah, saya bertanya ini tujuannya untuk bisa membandingkan gitu ya, sebelum kita melaksanakan sesi dan juga setelah kita melaksanakan sesi untuk nantinya gitu. Oke, baik. Kan sebelumnya kita sudah melaksanakan sesi konseling yang pertama ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang ada gak sih perubahan positif yang Anda rasakan setelah kita melaksanakan sesi konseling sebelumnya? Untuk perubahan positif ya lumayan ada ya, tapi belum begitu berpengaruh gitu ya. Cukup ya perubahan dikit-dikit ada, tapi ya tadi belum berpengaruh banyak. Masih ada trauma-trauma yang masih
Rasa kepikiran, rasa sering dirasakan gitu. baik. Nah, tadi kan Anda bilang sudah ada lah ya sedikit-sedikit perubahan positif yang Anda rasakan. Boleh diceritain nggak perubahan positifnya itu seperti apa ya? Kalau perubahan positifnya ya bagi yang saya rasakan setelah kemarin konseling, mungkin pikiran saya lumayan tenang dan sekolah-sekolah saya mulai terasa ya seperti hari-hari biasa lagi gitu. Gak ada gangguan-gangguan pikiran tentang masa lalu atau apa gitu. Ya banyak lah, lumayan ada perkembangannya dari kemarin yang awalnya traumanya begitu besar, sekarang mah mulai sedikit-sedikit menghilang trauma itu. Yang kemarinnya pikiran saya itu wah hancurnya berantakan banget, sekarang udah mulai terbuka lagi. Hati saya yang awalnya pedih selalu sakit lah, sekarang udah enggak lagi gitu. Oke, baik. Itu merupakan perubahan yang sangat baik ya. Ya yang sangat baik Ya, juga. saya cukup senang gitu mendengarnya. Setidaknya mungkin Anda merasa lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Nah, ketika Anda nih mendapatkan perubahan yang lebih positif ya, seperti tadi ya, seperti Anda ceritakan, memangnya apa yang Anda lakukan sehingga perubahan itu bisa terjadi gitu? Untuk yang saya lakukannya mungkin cukup ya berbuat positif aja sih, melakukan kegiatan-kegiatan yang awalnya saya tidak lakukan. Contoh sekarang saya lebih banyak membaca buku gitu, kan itu bisa mengeluarkan stres-stres yang ada dalam pikiran saya. Terus saya banyak berdoa juga biar hati saya tenang terus. Nah setiap saya semenjak konseling itu kan kemarin hati saya hancur ya. Nah ketika itu saya punya tekanan ingin berubah, ingin memperbaiki segalanya, ingin taat lagi beribadah, sering berdoa. Nah hati saya mulai terasa lega, ikhlas gitu. Oke, baik. Itu juga mungkin hasil dari latihan kita sesi counseling yang pertama ya. Iya Itu pastinya ada. dengan mengubah pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif gitu ya. Alhamdulillah saya sangat senang ya mendengarnya. Nah, di sini ketika Anda melaksanakan mungkin latihan-latihan ya di rumah supaya pikiran Anda lebih positif, ada gak sih hambatan-hambatan yang muncul ketika Anda sedang berusaha untuk berubah gitu? Kalau hambatan-hambatannya pastinya ada. Contohnya ya saya ketika ingin istiqomah beribadah ya untuk menenangkan hati saya, hambatannya itu malas. Contoh ketika ingin ibadah subuh ya, pasti malas bangun. Itu sih hambatan-hambatannya. Kalau pikiran ya malas lagi. Intinya banyak kemalasan yang timbul secara beruntun gitu dalam dalam pikiran, dalam hati. Kalau dalam pikiran kan contohnya saya ingin memperbaiki pikiran saya cara melakukan kegiatan positif. Contohnya kan saya tadi sering lagi membaca gitu ya. Iya. Nah di situ ada pikiran capek, kemalasan capek atau
malas baca, Iya. malas nulis, nah itu. Oke, baik. Nah, ketika ada hambatan-hambatan tadi yang muncul, memangnya tindakan apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hambatan itu? Mungkin tindakan saya itu ya saya lawan, dengan lawan ya dipaksakan Dipaksakan, semakin didorong mungkin ya, jadinya. didorong lebih keras lagi supaya timbul dalam pikiran saya harus berubah, saya harus berubah, saya harus berubah. Oke, baik. Mungkin saya lihat Anda itu udah bisa mengatasi ya ketika ada hambatan-hambatan yang muncul gitu ya. Anda mungkin bisa lebih bertekad lagi ke depannya gitu ya. Itu merupakan hal yang positif gitu ya terjadi gitu ya. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, mungkin ada nggak sih pengalaman paling buruk gitu di kehidupan Anda yang pernah Anda rasakan atau yang pernah terjadi gitu menurut Anda? Pengalaman yang paling buruk dalam kehidupan saya yaitu permasalahan yang kemarin yang saya susah dilupakan bagi kalangan remaja ya. Iya. Jadi membuat saya down, pikiran saya hancur, hati saya hancur, ya semuanya gitulah. Oke, baik. Jadi mungkin pengalaman yang pernah terjadi, pengalaman buruk mungkin ya. Menurut Anda itu kejadian perselingkuhan itu ya? Iya. Mungkin ya? Dengan mantan pacar Anda itu ya? Oke, baik. Memangnya ketika Anda terkali bertemu dengan mantan pacar Anda, perkataan apa yang muncul dari mantan pacar Anda itu? Perkataan yang muncul, itu sangat menyakitkan hati saya ya. Soalnya kalau dibilang, kalau bahasa sekarang toksik lah. Nah, yaitu ketika marah sampai mengeluarkan kata-kata yang ya seharusnya tidak dikeluarkan lah sesama manusia. Gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu, sekarang boleh gak sih kalau saya ingin meminta Anda untuk membayangkan kembali di mana Anda berada pada situasi pada pengalaman buruk itu, gitu. Boleh? Boleh. Oke, mungkin Anda bisa membayangkannya sambil Anda menutup mata ya. Oke, baik. Sudah terbayang? Sudah. Oke. Nah, kalau boleh tahu ketika pada situasi tersebut apa yang Anda rasakan? Terulang lagi sih sakitnya, hancurnya, pikiran saya drop, hati saya drop, semuanya jadi terulang lagi sih. Oke, jadi ketika berada pada situasi tersebut, perasaan yang Anda rasakan itu mungkin sakit, kecewa, gitu ya, sehingga membuat Anda drop, gitu. Oke, baik. Nah, ketika Anda merasakan hal itu, mungkin tindakan apa yang Anda lakukan pada saat itu? Untuk saat itu saya berusaha melakukan hal-hal yang bisa melupakan tragedi tersebut. Ya, tragedi menyakitkan saya yang menghancurkan diri saya sendiri dengan cara ya itu
apa saja yang dilakukan yang penting positif, belajar nama giat atau gimana, walaupun susah ya, dalam keadaan kita sakit atau pikiran saya ngedrop, susah untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, tapi harus dipaksakan. Oke, baik. Jadi mungkin pada saat itu tindakan yang dilakukan mungkin Anda mencari pengalihan ya Iya, untuk mengatasi ataupun melupakan gitu perasaan tersebut gitu ya. Oke, baik. Nah, menurut Anda dari pengalaman tersebut ada gak sih pelajaran yang bisa Anda ambil? pelajaran yang saya ambil banyak sih ya. Pelajaran yang saya ambil ketika hal tersebut, peristiwa-peristiwa belakangnya, mungkin pelajarannya tidak boleh terlalu berambisi ketika mengejar seorang wanita sih. Oke. Jadi pengalaman ataupun suatu hal yang bisa Anda ambil dari pengalaman terburuk Anda itu mungkin menjadi Anda itu tidak boleh terlalu berlebihan ya Iya, dalam mungkin mengejar wanita gitu ya. Oke, nah menurut Anda dari suatu hal yang bisa Anda ambil tadi bisa disimpulkan bahwa tidak semua pengalaman buruk itu tidak ada hal positif yang bisa diambil. iya benar, pasti ada hal positif yang bisa diambil. Oke, nah hal itu tuh seperti kita sedang berdoa gitu ya. Mungkin kita bisa meminta berdoa ataupun meminta suatu hal yang mungkin kita hanya bisa memintanya mengenai masa depan gitu ya. Kita kan tidak mungkin meminta sesuatu yang mungkin sudah terjadi di masa lalu kita gitu ya. Jadi di sini seperti doa kita mungkin harus bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, apa yang seharusnya terjadi gitu ya, dan kita bisa lebih memfokuskan untuk ke hal-hal yang selanjutnya akan terjadi gitu ya. Nah mungkin Anda bisa menerapkan hal itu melalui doa gitu ya. Seperti contohnya kita berdoa gitu ya, lalu kita mengucapkan dalam hati kita seperti, ya Allah, berikanlah rasa ikhlas kepada saya, rasa ketenangan kepada saya, rasa pasrah terhadap saya untuk menerima semua hal yang pernah terjadi dalam hidup saya, dan saya bisa bangkit dan juga menimbulkan hal-hal positif untuk kedepannya gitu ya. Iya gitu. Mungkin dari berdoa tadi bisa diambil kesimpulan bahwa Anda harus sudah melatih gitu ya untuk bisa menerima apapun hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita memfokuskan kembali ke masa depan yang akan kita lewati nantinya gitu ya. Nah kalau boleh tahu, kalau misalkan kita nih terlalu fokus terhadap masa lalu kita, terhadap apa yang telah menimpa kita nih, kita bakalan bisa maju ataupun berubah lebih baik enggak menurut Anda? Bisa.
Kalau misalnya kita sangat terfokus ke masa lalu nih, yakin bisa maju? Yakin bisa, asalkan kita ingin berubah aja gitu. Oh iya, oke, baik. Mungkin maksud Anda mungkin kita lebih tetap memfokuskan ke masa depan gitu ya, dibanding kita stuck terus tentang permasalahan masa lalu gitu ya. Karena kalau boleh saya kalau boleh saya bilang sih, kalau kita terus menerus nih stuck di permasalahan yang pernah terjadi gitu ya, kita akan lebih sulit gitu mencapai perubahan yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi alangkah baiknya mungkin kita sedikit demi sedikit merelakan apa yang sudah terjadi, dan kita lebih terfokus untuk masa depan yang akan kita lewati selanjutnya gitu ya. Seperti halnya tadi berdoa yang seperti saya bilang gitu, kita kan berdoa untuk masa depan kita tidak mungkin berdoa ataupun meminta untuk sesuatu hal yang sudah pernah terjadi gitu. Nah begitu. Mungkin kalau dari sana pesan apa sih yang bisa Anda ambil gitu? Pesannya gimana maksudnya? Maksudnya itu pesan seperti yang sudah saya praktikkan tadi lewat doa, seperti itu kan, kita mengikhlaskan yang sudah terjadi dan kita lebih fokus ke masa depan kita gitu yang akan datang. Pesan yang bisa Anda ambil itu apa sih? Pesan yang saya bisa ambil ya, intinya bagi saya ya terus berusaha, berdoa, ikhlas, tawakal. Jangan memikirkan masa lalu yang membuat kita hancur, tidak bisa berkembang. Oke, sangat baik ya. Sepertinya Anda sudah mulai mengerti gitu tentang apa yang mungkin sebelumnya kita bahas tadi gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin Anda ke depannya gitu ya untuk bisa mempraktikkan gitu ya doa ketenangan tadi ketika Anda mungkin masih teringat dengan masa lalu Anda ataupun kejadian-kejadian kelam yang pernah terjadi kepada Anda, terutama mungkin permasalahannya itu tentang perselingkuhan mantan pacar Anda gitu ya. Anda bisa berpikir lagi seperti tadi, kita harus mulai belajar mengikhlaskan yang sudah terjadi dan memfokuskan ke masa depan yang akan kita lewati nantinya gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu sekarang nih setelah kita melaksanakan sesi konseling tadi yang kedua ya, Anda merasa Anda berada pada skala berapa? Jika diibaratkan dari skala 0 sampai 10, 0 itu dimana Anda merasa diri Anda itu di titik terendah ataupun tidak berdaya. Untuk sekarang kemungkinan yang saya rasakan ya, Iya. perubahan yang saya rasakan di skala mungkin 7. Skala 7. Iya, 7. Oke, baik. Jadi setelah kita melaksanakan sesi konseling tadi yang kedua, Anda merasa diri Anda berada di skala 7. Nah, kalau boleh tahu nih, setelah Anda sekarang merasa di skala 7, kan sebelumnya 6 ya. Alhamdulillah ada perkembangan yang baik gitu.
Nah, sekarang setelah Anda berada di skala yang 7, Anda merasakan hal apa? Yang saya rasakan pada skala ini mungkin lebih spesifiknya ke merasa tenang aja gitu, tenang, pikiran saya mulai gimana ya disebutnya, pikirannya mulai ya bagus lah, pikiran saya udah mulai, hati saya udah begitu tenang, ikhlas, banyak lah. Oke, baik. Jadi di skala 7 ini Anda mungkin semakin merasa tenang gitu ya. Dan juga mungkin lebih bisa mengontrol pikiran Anda, perasaan Anda, dan juga tindakan Anda gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, setelah Anda melaksanakan sesi konseling tadi, hal apa yang bisa Anda simpulkan atau Anda dapatkan gitu? Hal yang saya bisa dapatkan dari konseling ini ya terutama keikhlasan, ya, ikhlas dalam kejadian-kejadian masa lalu yang saya alami dengan mantan saya, ikhlas dengan perkataan-perkataan caci maki yang dia lontarkan kepada saya, ikhlas apa yang dia lakukan kepada saya, ikhlas dengan perilaku-perilaku yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh dia. Dan ya saya suka melakukan berdoa untuk ya keikhlasan itu sih. Oke, baik. Jadi dari sesi konseling yang sudah kita laksanakan tadi, mungkin Anda bisa menyimpulkan bahwa doa ketenangan itu sangat berpengaruh mungkin ya. Dan bisa kita praktikkan untuk salah satu solusi gitu ketika Anda merasa mungkin terpuruk lagi ataupun teringat lagi dengan permasalahan yang kurang baik gitu yang pernah terjadi di kehidupan Anda gitu ya. Oke, saya lihat Anda sudah sangat baik ya, bisa mengambil kesimpulan dari sisi konseling yang sudah tadi kita laksanakan. Dan saya harap mungkin kedepannya Anda bisa melatih terus diri Anda gitu ya, supaya muncul perubahan-perubahan positif lainnya yang lebih baik dari sekarang gitu ya. Jangan lupa mungkin setelah semua yang sudah saya praktikan gitu ya, coba praktikan, coba contohkan, Anda latihan di rumah gitu ya. Jangan bosan-bosan gitu buat melatih diri Anda supaya diri Anda juga bisa berkembang lebih baik lagi gitu ya dari setiap sesinya. Oke. Nah, kalau boleh tahu mungkin ada pertanyaan dulu nggak dari Anda mengenai sesi konseling yang sudah kita laksanakan? Untuk pertanyaan mungkin tidak ada. Tidak ada. Oke, tidak apa-apa ya. Nah, sebelumnya kan sekarang itu Anda berada pada skala 7 ya. Nah, kalau boleh tahu Anda kan menginginkan Anda berada di skala 10 sebelumnya. Nah, usaha-usaha apa yang akan Anda lakukan untuk mungkin bisa mencapai skala 10 tadi? Usaha-usaha yang saya akan lakukan yaitu memperbaiki diri,
membuat pikiran saya ya begitu tenang, hati saya menjadikan lebih tenang lagi. Intinya melakukan hal-hal positif yang saya akan lakukan ke depannya. Contohnya ya dalam pembelajaran saya, tugas-tugas saya di dalam sekolah, dan ya mungkin untuk sekarang saya akan melupakan semua hal-hal yang bersangkutan dengan dia dengan cara yang menyibukkan diri dengan kegiatan belajar belajar gitu. Oke, baik. Sangat baik ya respon dari Anda gitu ya. Mungkin untuk sesi konseling saat ini saya rasa sudah cukup ya, karena tadi itu dari Anda tidak ada pertanyaan gitu ya. Dan saya harap Anda bisa tetap semangat untuk melaksanakan usaha-usaha untuk Anda bisa mencapai ke tujuan perubahan Anda, yaitu untuk mencapai ke skala 10 tadi Ya. gitu ya. Mungkin sesi konseling saat ini saya cukupkan dulu sampai sini. Selamat bertemu lagi di sesi konseling berikutnya. Semoga di sesi konseling berikutnya terdapat banyak perubahan-perubahan baik gitu ya. Ya, amin amin. Dan jangan lupa untuk terus latihan di rumah ya. Nanti akan saya lihat gitu perkembangan yang dimunculkan oleh Anda gitu ya. Oke, baik. Mohon maaf bila saya ada salah kata ataupun